Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Video kami ini masih membicarakan mengenai Monkey D. Dragon, sang revolusioner yang paling dicari oleh pemerintah dunia. Jika pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai kemampuan dari Monkey D. Dragon, maka dalam video ini akan lebih tertuju pada ideologi yang dimilikinya, yang melatar belakangi keputusannya untuk membentuk pasukan revolusi dan memulai untuk menentang pemerintah dunia. Padahal seperti yang kita tahu, Dragon adalah anak dari Monkey D. Garp yang merupakan prajurit angkatan laut. Jadi seharusnya Dragon dibesarkan pada lingkungan yang pro kepada pemerintah dunia. Terlebih lagi sebagai seorang prajurit angkatan laut, tentu Garp menginginkan anaknya untuk mengikuti langkahnya. Hal itu bisa dilihat dari ucapan Garp yang menginginkan Luffy untuk menjadi angkatan laut yang tangguh. Jadi jika Garp menginginkan cucunya untuk menjadi prajurit angkatan laut, tentu dia juga menginginkan anaknya untuk bergabung dengan angkatan laut juga. Lalu jika kita kilas balik saat Luffy masih kecil, orang yang membuat Luffy ingin menjadi bajak laut adalah Shanks. Saat itu Luffy kecil ingin menjadi bajak laut seperti Shanks untuk mendapatkan One Piece, yang merupakan harta paling berharga di lautan. Shanks merupakan idola Luffy sejak kecil, bahkan sebelum terjadi tragedi yang membuat tangan Shanks hilang. Saat itu Luffy kecil sudah pernah meminta bergabung dengan Shanks untuk menjadi bajak laut di kapalnya. Dan setelah kejadian yang merenggut tangan Shanks itu, tentunya Luffy akan semakin mantap untuk menjadi seorang bajak laut. Itu adalah cerita masa kecil Luffy yang melatar belakangi keinginannya untuk menjadi seorang raja bajak laut dan mendapatkan One Piece. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Dragon? Apa dan siapa yang melatar belakangi dirinya untuk membentuk pasukan revolusi? Oke, siapkan imajinasi kalian dan ayo kita mulai pembahasannya. Tujuan pasukan revolusi adalah untuk menjatuhkan Tenryubito dan pemerintah dunia. Tentu ini adalah hal yang melanggar hukum di sana. Dan orang-orang yang tergabung dalam pasukan revolusi secara otomatis akan dicap sebagai seorang kriminal. Lalu mengapa Dragon yang seorang anak petinggi angkatan laut malah berbalik arah menjadi kriminal paling dicari oleh pemerintah dunia dan angkatan laut? Memang cerita Dragon kecil belum pernah dimunculkan. Karena itulah kami akan menggunakan dua skenario yang berbeda untuk menggali masa lalu Dragon dan mencari tahu apakah yang telah melatar belakangi pembentukan pasukan revolusi. Skenario pertama adalah Dragon pernah bergabung dengan angkatan laut, dan skenario kedua Dragon belum pernah bergabung dengan angkatan laut. Oke, kita mulai dari kemungkinan pertama, yaitu Dragon pernah bergabung dengan angkatan laut. Kami rasa skenario pertama ini cukup masuk akal karena ayah Dragon adalah seorang petinggi dari angkatan laut. Tentu tidak sulit untuk membentuk anaknya menjadi prajurit angkatan laut. Lalu singkat cerita, Dragon pun memulai karirnya sebagai prajurit angkatan laut, dan mungkin karena prestasinya yang cemerlang serta didukung dengan kemampuan bertempur yang hebat, perlahan-lahan Dragon naik pangkat hingga menduduki jabatan yang strategis di dalam angkatan laut. Dan mungkin pada masa inilah Dragon mulai melihat hal-hal yang aneh dari pemerintah dunia. Mungkin terkait dengan prinsip keadilan yang dianut oleh angkatan laut dan pemerintah dunia, yang ternyata tidak sesuai dengan hati nuraninya. Lalu pada saat masa-masa ini jugalah kami menduga bahwa Dragon pernah melihat sosok Im Sama yang mungkin sedang duduk di tahta raja tertinggi. Karena seperti yang sudah terungkap di episode Reverie, bahwa keberadaan Im Sama sebagai pimpinan tertinggi pemerintah dunia adalah hal yang dirahasiakan. Sedangkan yang diumumkan oleh pemerintah dunia kepada dunia luar adalah tidak ada yang duduk di tahta tertinggi. Jadi tahta itu adalah tahta kosong sebagai simbol perdamaian dan kesetaraan. Namun ternyata pemerintah dunia telah membohongi semuanya. Kenyataan bahwa ada sosok Im Sama yang duduk di tahta kosong itu tentu membuat Monkey D. Dragon semakin bingung dan menaruh curiga terhadap pemerintah dunia. Lalu selanjutnya kami menduga bahwa Monkey D. Dragon pernah mengenal Goldie Roger, mungkin sebagai seorang bajak laut yang tangguh yang telah membuat angkatan laut kerepotan.
Selanjutnya, berdasarkan skenario pertama ini yang menempatkan Dragon sebagai salah satu petinggi angkatan laut, tentu membuat Dragon pernah bersinggungan dengan Roger. Dan kami rasa berbekal rasa kecurigaannya terhadap pemerintah dunia, Dragon mulai tertarik pada sosok Raja Bajak Laut itu. Memang di cerita One Piece yang sudah terungkap ini, Goldie Roger adalah rival Maki Digab, ayahnya Dragon. Namun jika kita melihat dari segi usia, mungkin saja ada fakta yang belum terungkap kalau Dragon juga adalah rival dari Goldie Roger. Bukti hubungan Dragon dan Roger terlihat dari datangnya Dragon ke Longton saat Goldie Roger akan dieksekusi. Kami rasa Dragon sudah mendengar cerita Roger tentang One Piece dan kebenaran dunia yang sudah disembunyikan oleh pemerintah dunia. Dan Dragon yang awalnya sudah curiga kepada pemerintah dunia yang kami katakan di atas mungkin pernah melihat sosok Im Sama, jadi membenci pemerintah dunia dan merasa pemerintah dunia telah membuat kebohongan yang besar dengan menyembunyikan fakta sejarah yang sebenarnya. Lalu berdasarkan hal itu, Dragon memutuskan untuk keluar dari angkatan laut, kemudian membentuk pasukan revolusi yang bertujuan untuk menentang pemerintah dunia. Itu adalah skenario pertama yang mengisahkan Dragon sempat bergabung dengan angkatan laut. Lalu selanjutnya akan kami bahas tentang skenario kedua yang mengisahkan Dragon tidak pernah bergabung dengan angkatan laut. Beberapa waktu yang lalu ada prediksi yang mengatakan kalau Dragon merupakan salah satu kru Goldie Roger, sehingga dia sudah tahu tentang One Piece karena sudah mencapai Raftel bersama dengan Roger dan krunya yang lain. Teori ini memang terlihat liar karena sepertinya tidak ada petunjuk sedikit pun berupa pernyataan resmi atau clue dari karakter lain. Yang ada hanyalah pengaitan fakta-fakta berdasarkan asumsi belaka. Namun ini adalah cerita One Piece di mana banyak terjadi hal-hal yang tidak terduga. Jadi skenario kedua ini berangkat dari dua pendapat, yaitu pertama Dragon adalah mantan kru Goldie Roger dan yang kedua Dragon adalah mantan seorang kapten bajak laut. Selanjutnya cerita ini berawal dari ketidakmauan Dragon untuk bergabung dengan angkatan laut seperti ayahnya yaitu Garp. Mungkin Dragon lebih menginginkan kehidupan yang bebas daripada terkait pada suatu hal seperti bekerja kepada pemerintah dunia. Lalu akhirnya Dragon pun memutuskan untuk pergi ke lautan guna mencari kebebasan dan selanjutnya akan terjadi dua kemungkinan, yaitu Dragon akan menjadi bajak laut yang kuat dan menjadi rival dari Goldie Roger atau akan menjadi salah satu kru dari Goldie Roger. Namun di balik dua kemungkinan itu rasanya Shirohige juga pernah mengenal Dragon. Hal itu terlihat ketika di Marineford. Saat itu Sengoku mengatakan pada dunia kalau Luffy adalah anak dari Maki the Dragon. Dan setelah itu Shirohige terlihat jadi lebih tertarik kepada Luffy sehingga menyuruh Marco untuk melindungi Luffy. Jadi kami rasa ada kemungkinan kalau Shirohige juga mengenal Dragon ketika Dragon masih menjadi seorang bajak laut. Lalu mengapa Dragon berpindah haluan dari sebelumnya seorang bajak laut kini malah membentuk pasukan revolusi? Kami rasa Dragon ingin membentuk satu kekuatan baru yang secara terang-terangan menentang pemerintah dunia. Jika bajak laut berusaha untuk mencapai Raftel dan mendapatkan One Piece, maka Dragon yang mungkin saja tahu tentang One Piece dari Roger memilih untuk mengambil langkah berbeda, yaitu mempersiapkan sebuah kekuatan baru yang dipersiapkan untuk peperangan besar melawan pemerintah dunia jika suatu saat ada orang yang berhasil mendapatkan One Piece setelah Roger. Jadi dari kedua skenario tersebut, baik Dragon adalah mantan prajurit angkatan laut atau seorang mantan bajak laut, dapat kami simpulkan bahwa Dragon mungkin saja sudah tahu tentang apa itu One Piece dan tentang abad kekosongan, sehingga dia membentuk pasukan revolusi untuk menentang pemerintah dunia. Kami rasa Dragon juga menantikan akan datangnya seseorang yang berhasil mendapatkan One Piece dan kemudian bergabung dengan orang tersebut untuk menjatuhkan pemerintah dunia. Ya, cukup sekian video kali ini. Ini hanyalah prediksi dan analisis dari channel Atowa Hayato yang belum terbukti kebenarannya, namun didukung dengan data dan fakta yang sudah ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel Atowa Hayato dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yo.